Yo, selamat datang di Otalama in the Jakarta Kare. Dan alhamdulillah saya lagi berada dengan seorang Vasco Rusaimi yang secara officially Alun lah misalnya. alun dilantik, tapi lah resmi manang kan. Pelantikan nanti. Wah, selamat Cile. Tanggal 7 Februari insya Allah ya. 7 Februari insya Allah. Jadwal. Siap. Wih, assalamualaikum bro. Bro Wagub kita nih. Ini juga orang yang ikut berjuang. Alhamdulillah saya diberi kesempatan. Ayu yang bikin lagu itu tuh ya. Lagu alhamdulillah. Nah, gimana nih bro? Lagunya keren-keren. Gimana nih menurut Bro Wagub dengan lagu yang Ambo bikin petang bro? Nggak amu dong, kita berdua bikin kan. Ya, lebih tepatnya. Technically, ya. Oke. Dayu lah. Dayu ini apa? Punya kekuatan di wilayah itu. Lagu-lagu yang Dayu bikin ini selalu hits ya. Dari zaman kita pileg itu udah ya. Pileg Pileg, sama udah Makan Memali Takeda Baco, tuh ya. kan? Terus abis yang kedua tuh lagu yang Maheldi Vasco, Alhamdulillah. jinglenya. Kami basamu Madukuang Ada Buya ya? Maheldi. Alhamdulillah sana ya. Standby di Jakarta dulu atau bolak-balik masih bolak-balik? Ya sampai kini kita bolak-balik Jakarta ya, Jakarta Padang, Jakarta Sumbar dulu sementara. Jadi ada beberapa kegiatan yang dari Sumbar, kita ke Sumbar. Nah, persiapan setelah alhamdulillah KPU memutuskan bahwa kita pasangan terpilih. Nah, kebetulan langsung saya keliling tuh deh ke beberapa abang-abang kita yang sudah masuk jadi menteri-menteri di kabinet kan. Oke, ada Abang-abang 4-5 kita. orang ya. Jadi mulai kita bergerak walaupun kita belum officially dilantik, tapi kita mulai bergerak ke beberapa abang-abang untuk bisa mempercepat pembangunan Sumatera Barat. Nah, kira-kira gitu. Oke, siap. Gerak cepat untuk Sumbar. Wah, sesuai dengan hashtag kemarin ya, gerak cepat untuk Sumbar. Bro, jadi gue ini lebih penasaran gimana perasaan lu secara personal deh. Nyangka nggak seorang Vasco Rusaimi di umur segini duduk sebagai wakil gubernur Sumatera Barat gitu. Dengan track record yang sudah panjang loh dari zaman kuliah mungkin atau SMA mungkin gitu. Lebih ke perasaan Ya. personal. Sampai detik ini kalau kita pribadi deh, kita jalanin prosesnya aja ya. Prosesnya seperti apa sih? Di awal kita berkecimpung di dunia politik, dari awal masih zaman ABG dulu Ya. zaman masih kuliah, kita masuk di pengurus DPP Partai Golkar, sampai saat ini kita di Gerindra gitu kan. Ikutin alur aja, ikutin alur. Yang paling penting ini Dai, kalau gue pribadi gue suka banget yang namanya gimana cara kita bisa bermanfaat buat orang dengan sebuah hal yang kita bisa arahkan, misalnya kebijakan gitu ya. Jadi kebijakan itu kan nanti ke depan insya Allah dengan apa yang kita buat bersama Buya, program-program unggulan kita insya Allah itu bisa jadi sebuah kebermanfaatan buat masyarakat Sumatera Barat. Oke, Dalam pasti hal harus. pembangunan Ya, khususnya ya. misalnya. Nah, Bro Wagub, itu yang paling banyak Ambo menerima masukan atau menerima semacam percakapan langsung pun di kampung gitu. Atau kritikan dong, masa yang kritikan Ntar dulu. perlu ada kritikan kita. Oke, ntar dulu. Jadi masalah UMKM gitu. Nah, Patangku Ambo sempat membuka Q&A. Jadi itu lebih ke keresahan sanak-sanak di kampung itu lebih ke UMKM gitu, Bro. Ini sebenarnya kan Dayu tahu program unggulan kita kan. Iya Ada kan? satu dalam program unggulan kita namanya Nagari Kreatif Hub. Nagari Creative Hub. Creative Hub ya. Itu yang akan nanti ke depannya harapan kita bisa memicu inovasi. Karena Sumatera Barat ini bro, walaupun memang faktanya kita dilihat Sumatera Barat ini kita pelajari datanya, masyarakat Sumatera Barat itu dikenal dengan masyarakat yang pintar-pintar, cerdas-cerdas Dari zaman dulu. dari zaman dulu. Tapi ternyata saat ini yang saya temukan itu Sumatera Barat punya nilai inovasi yang kecil sekali. Jadi apabila ada orang yang misalnya bisnis kopi misalnya, semua ikutan kopi FOMO, semua kopi semua. Gitu. Latah-latahan gitu ya. Jadi inovasinya tuh perlu kita injek. Nah disitulah salah satu program unggulan kita buat sebuah namanya Nagari Kreatif Hub. Yang harapannya nanti ke depan di tiap-tiap nagari itu ada nagari-nagari kreatif hub yang bisa menginjeksi nilai-nilai inovasi masyarakat lokal Sumatera Barat yang bisa mempromosikan potensi-potensi lokal yang ada. Karena Iya. uniknya kan gini deh, di Sumbar itu di tiap nagari kita punya potensi lokal yang beda-beda. Kita nggak usah bicara hal yang lain misalnya, rendang aja deh, Ya, rendang makanan aja deh ya. rendangannya masing-masing daerah tuh beda-beda Nagari tuh. kan beda-beda. Ada rendang lokan, Betul. risiko, nanti dare, rendang daging ya kan. Nanti daerah-daerah pesisir itu kan rendang seafood misalnya kan. Betul. Nah, makanannya aja beda-beda.
Belum lagi budayanya, Dai. Budaya Budaya pun beda-beda. budaya Di sangat negara ini kaya. beda, di negara ini beda. Pakaiannya pun beda. Hasil komoditi pun berbeda-beda. Ada yang penghasil kelapa hibrida di sini, Betul, ada yang penghasil ini, penghasil ini, penghasil ini. Dan harapannya ke depan itu, misalnya contohnya gini. Yang tadinya misalnya kita lihat berserakan nih. Batok kelapa gitu deh ya. Batok kelapa berserakan di kampung kan. Nggak terpakai. Bisa ada salah satu pemuda di Sumatera Barat yang bisa menjual batok kelapa itu ke luar negeri, satu batok misalnya 100.000, 200.000, yang ternyata Yang sebenarnya tadinya- di lapangan banyak berserakan, tapi itu kan karena ada inovasinya. Nah, Betul. harapan kita tuh ke depan kita injek inovasi masyarakat Sumatera Barat dan bisa berkembang lah kira-kira UMKM di Sumbar dengan juga bantuan dari supporting permodalan misalnya nanti di tiap negara itu. Nah, itu tuh penting Gitu tuh. loh. Cocok gak? Cocok lah. Jadi keluhan-keluhan Itu sana. harapan kita. Ya, kalau keluhan sana tuh mungkin bisa di relate kan Jo visi misi Itu pembangunan Sumatera Barat dari bawah ke atas udah. dari bawah, justru dari bawah ke atas jangan Cak ya. Jadi di luar dari kita support pembangunan Sumatera Barat dari dana pusat ke daerah, kita juga support pembangunan dari bawah ke atas. Jadi dari nagari pun terbangun semuanya. Dan harapannya nanti potensi lokal baik itu pariwisata, budaya yang ada di Sumatera Barat itu Belum budaya bisa tuh. dipopulerkan di dunia dengan kita kasih wifi gratis di negara kreatif hub. Oh. Gitu loh, Bro. Oke, bukan nasional lagi ya. Jadi Dunia kalau market perlu. kita Karena udah market kita sebenarnya bisa dunia, Bro. iyalah. Sangat bisa dunia. Misalnya contohnya gini ya, untuk konteks di salah satu poin misalnya, influencer aja tuh misalnya. Nanti akan muncul tuh, Bro, para digital marketing baru di tiap-tiap negara, harapan kita tuh. Nah, di situ misalnya kalau lo pernah denger yang namanya setboard, goyang setboard tuh ya. Setboard Sukabumi itu ya. Nah, yang gitu-gituan misalnya kan. Nah, goyang setboard itu kan hal yang menurut gua ya biasa aja sebenarnya kan. Tapi- Biasa aja. Tapi kalau misalnya di Sumatera Barat misalnya ada para tua-tua sile itu bermain sile bikin live di TikTok misalnya, supporting mereka untuk secara ekonomi kan jadi lebih bagus. Betul, betul, betul. Jadi para tua sile itu ada kita input para tiap-tiap peguruan itu orang-orang yang memahami digital marketing. Jadi mereka main live di situ. Jadi ada hal yang bermanfaat, bukan hanya sekedar goyang-goyang setboard gitu loh maksud gue. Jadi dibantulah tadi ya yang tetua-tetua tadi yang Misalnya mungkin gitu. terkendala di alat atau Ya, bukan sistem hanya alat aja. Iya, Bisa semuanya. alat sederhana kan. Setboard pun alat sederhana handphone tok. di manage Kita lah punya itu kan. wifi di situ, dia bisa pakai itu di situ gitu loh, Dai. Wih. Itu salah satunya baru. Dan nanti harapan kita banyak hal-hal yang bisa berkembang. Memang untuk berbicara pembangunan sumber daya manusia, itu kan pembangunan sumber daya manusia ya, nggak semudah kita balikin telapak tangan. Betul. Apalagi di Sumatera Barat ini banyak yang perlu, harus unsur-unsur yang perlu kita ajak bicara. Betul. Nah ini kita mohon dukungannya, semoga masyarakat Sumatera Barat kemarin yang sudah mendukung kita, baik yang juga mungkin belum mendukung kita, bisa membangun Sumatera Barat bersama-sama, Dai. Kita rangkul Bukan hanya bersama. sekedar menangin pilkada, tapi ini kita membangun Sumatera Barat ke depan gitu loh. Pilkada kan hanya berapa bulan kampanye kan. Matawan masih berkesan di hati ya kan. Kalau kalah gitu. Oke, jadi semua lapisan masyarakat sanak-sanak itu merasakan lah efeknya nanti ya. Ya. Dari bawah, dari atas, di tengah, Yo. dapet sadonya. Mantap nih. Jadi Dan juga buat para perantau. Jadi perantau Nah, kayak perantau. Dayu gini kan, misalnya para kemenakan Dayu di kampung misalnya, di Ya. Nagari. Ada kamambue bisnis misalnya bakso atau apa gitu kan yang modal-modal 1 juta 2 juta. Nah, para orang-orang di kampung tuh Dai punya harga diri untuk ngomong sama para perantau. oh gitu. Mak Dayu, misalnya Gengsi lah gitu Mak ya. Dayu, kok ada kemenakan Mak Dayu, kamambue usaha, sapo, koko-kokoan misalnya. Jadi mereka itu meminta kepada perantau itu bukan meminta hal yang konsumtif, Tapi Jadi, untuk produktif. untuk produktif, Justru ya. usaha, bisnis, walaupun skupnya misalnya kecil-kecil UMKM ya. Tapi dan perantau pun seperti Dayu akan lebih senang memodalin para Nggak kemenakan sio-sio doh masyarakat. gitu ya. Ini tuh cari makanan tuh. Nah, gitu kan. Lebih nikmat bagi para perantau kan dan para orang-orang di kampung pun lebih punya harga diri untuk meminta kepada Ya. orang perantau. Jadi Gitu loh. painya pun istilahnya badasu gitu. Dayu pas pulang kampung ya kan onde-mande. Orang-orang yang udah Dayu modalin nih nanti di Berkembang, kampung tuh, berkembang. berkembang kan sana Wak Madai. Iyalah. Orang di perantau kan. Kepuasan tersendiri. Dibanding lu cuma sekedar ngasih-ngasih buat biaya makan, biaya apa segala macam itu, atau mungkin biaya-biaya yang konsumtif yang lain, Habis, atau bisa kamu habis. beli baju atau kamu beli apa ya kan, Untuk ancak setelan. kamu beli modal untuk usaha ya kan, gitu Oke. Dai. Suai. Cocok kan Dai? Siap, cocok. Nah, Bro Agup, jadi ada beberapa poin lagi gitu. Misal nih, iku mewakili keresahan-keresahan sana gitu juga gitu. Soal angka kriminalitas Iya. yang semakin hari semakin naik gitu. Dari mana kan kriminalitas naik? Ada angkanya?
Ya minimal itu di timeline media di Minang itu ada taruh postingannya. Media yang hoax atau media yang resmi? Amburasu itu lumayan gadang ya gitu, Ya, tidak kita mungkin belum yang lihat menyebar hoax. datanya ya. Kita Ya, belum lihat data kriminalitas meningkat atau tidak. Yang pasti gini, anggaplah itu betul. ya, Nah, tapi kepada masyarakat Sumatera Barat juga kita harus bisa lebih cerdas melihat informasi yang beredar. Karena saat ini informasi beredar itu sangat banyak informasi yang nggak jelas. Informasi hoax dan lain-lain. Dibilangnya LGBT sumber tinggi, dari mana informasi LGBT sumber tertinggi di Indonesia, dari mana datanya? Emang bisa dicek Dayu LGBT apa enggak, misalnya kan gitu. waduh, Nah ini kan kadang-kadang ada informasi-informasi itu yang memang perlu kita perdalam lagi. Seperti apa? Atau mungkin peningkatan angka HIV itu mungkin bisa dicek. Tapi kalau kalau penyakit dari LGBT itu LGBT-nya tinggi itu, saya masih agak ragu apakah betul data itu ada atau enggak gitu kan. Nah ini yang memang harus kita pertajam. Jadi ada informasi itu, jangan langsung kita telan. Kita cari tahu lagi apakah betul apa enggak gitu loh deh. Oke. Misalnya angka kriminalitas dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya, angka kriminalitas, kalau kita bicara angka kriminalitas itu bisa tinggi, itu biasanya karena banyak faktor. Salah satunya mungkin lapangan pekerjaan yang harus kita persiapkan lebih baik lagi dari sekarang. Oke. Itu satu. Yang kedua, bicara adat bahasa Indonesia, syarat bahasa Indonesia kitabullah itu pun harus kita tekankan lagi untuk menjaga adab dan perilaku positif para masyarakat kita di kampung kan, Deh. Ya betul. Nah, ini yang penting perlu kita jaga tuh. Nah, apalagi ada para perantau-perantau kayak Dayu gini yang memang kenal banyak tokoh-tokoh perantau juga yang juga bisa memberikan influence positif kepada orang di kampung. Gitu, Deh. Jadi selanjutnya untuk Kamuko gimana nih Bro Wagub? Berarti satu keluarga hijrah dong ke Padang. Beri kebiasaan baru lagi. Ya ibarat penghuni baru kan. Yang sebelumnya kan di Jakarta nih, total di Jakarta. Ya itu yang perlu kita coba ya. Tapi insya Allah kalau keluarga sangat mendukung dan sangat bahagia pulang ke kampung ya kan. Pulang ke kampung. Sangat bahagia di kampung halaman, dan ini hal yang baru buat saya pribadi, membawa keluarga di kampung lagi, yang mana anak-anak kita semua lahir di Jakarta, Betul, semua masih kecil-kecil, betul. jadi mereka harus bisa menyesuaikan seperti apa budaya di kampung. Adaptasi lagi. Nah, secara politik pun ini hal yang menarik juga, karena biasanya kita berpolitik di tingkat nasional, sekarang kita ada di game politik di daerah. Ini kan hal yang baru juga buat kita. Dan saya pribadi ini menikmati sebuah challenge dan tantangan baru buat kita di kehidupan. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, Dai, di Sumatera Barat, ini bisa memberikan sebuah ruang baru atau energi baru yang juga bisa menimbulkan sebuah legacy. Kan banyak naras orang ya. Tadi rokok puntung tuh. Oh, betul. Nah bro, komunikasi. Nah kadang-kadang kan sebagian orang di kampung di Sumbar, nggak bisa bahasa Minang tuh, susah komunikasi. Nah gimana nih Bro Wagub nih soal komunikasi nih di Ya nggak apa-apa. Di Bicara kampung. komunikasi ini kan sebenarnya gini. Ini menariknya ya, masyarakat Sumatera Barat. Segunung-gunungnya orang di Sumbar, misalnya seterpencil-terpencilnya orang di Sumbar, itu biasanya pasti bisa bahasa Indonesia, Dai. Oke. Ini berbeda dengan masyarakat lain, Dai. Di Jawa, Dai, banyak gue temukan orang-orang yang ada di gunung-gunung, di pelosok-pelosok, itu nggak bisa bahasa Indonesia, Dai. Inilah kelebihan masyarakat kita, kecerdasan kita dan keterbukaan kita terhadap dunia yang ada, gitu loh. Nah, pada prinsipnya apalagi namanya bahasa Minang kan juga nggak begitu sulit, Dai. Iya. Tinggal merubah huruf vokal aja Insya kan. Allah kita kan juga terus bisa menyesuaikan. Yang kemarin biasa kita terbiasa dengan pakai bahasa Indonesia, besok kita pakai bahasa Jawa, ya kan, Dak? Nah itu yang perlu dibicarakan. Yang jadi masalah adalah gini, teman-teman saya yang memang di kampung tuh, kawan-kawan kita di kampung, begitupun kawan-kawan kita yang di rantau. Contoh lah kayak Dayu kok Jawa ke gua loh gini. Jadi kan dia nggak mengajarkan kita juga untuk terus ikut terbiasa berbahasa Minang. Lah gua lo gini kan. Ya kan? kalau gua kan sekalian belajar bahasa Indonesia. Gitu. Jadi kadang-kadang jadi masalah itu. Jadi pada saat Iya. teman-teman pakai bahasa Indonesia ya saya balas pakai bahasa Indonesia lagi kan. Maksudnya balas Menyesuaikan. bahasa Minang ya enggak? Harus menyesuaikan terus. Kalau Dayu pakai bahasa Minang ya balas pakai bahasa Minang. Jadi sana kalau bahasa Bojo udah Wagub Pak, bahasa Minang totok saya lah. Yo, jangan bahasa Indonesia. Ya, kalau paham, cuman kan kadang-kadang penyebutanku agak patah-patah teh. Kalau paham 99% paham sih. Kecuali bahasa-bahasa yang tua gitu kan. Iya. Ini ingat pertama kali syuting sama Dayu pertama kali di situ ya tuh ya. Dekat Di meja makan meja, keluarga ya. kita tuh ya. Di situ sekarang kita syuting di sini. Ada kenangan-kenangan lah. Iya. Lumayan. Pertama kali di Kota Lama ya. Kita lama kita 2018 atau 19, kok sebelum Covid lah, 19 kalau nggak salah. Perantau di Minangkabau ini, perantau orang-orang Minang di Nandi Mas ya, mau yang di Jakarta, mau yang di mana-mana lah seluruh dunia itu.
biasanya punya karakter unik, Day. Dia kecintaan terhadap kampung halamannya tinggi. Oke. Nah, itu sebenarnya tinggal kita Arahkan. akselerasikan. Tinggal percik, misalnya kayak Dayu misalnya. Kita pancing nih, ada nilai sanubarinya yang memang cinta terhadap kampungnya, misalnya apa? Nyoaco pulang kampungnya akhirnya kan. Akhir-akhir ini Belakangan. Dayu aco pulang kampung mah. Belakangan Kita ya. percik-percik ya kan. Nah, di kampung Terstimulusnya Ah, gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengakselerasikan? Itulah salah satu fungsi sebenarnya organisasi-organisasi perantau. Perantau-perantau Minang yang ada Dimanapun lah. dimanapun berada. Ya. Mau Jawa itu semua. organisasi kedaerahan, kan ada tuh macam-macam kedaerahan, wilayahan, Betul. ada organisasi kesukuan, dan itu yang memang perlu diperkuat tuh perhatiannya juga sama kampung. Jadi karena apapun itu kita di rantau ini juga bukan siapa-siapa tanpa adanya sejarah kita di masa lalu di kampung halaman gitu kan. Di saat kita belajar di surau, Apa yang bisa di-share nih buat sanak-sanak sadonyo untuk menjadi pribadi, menjadi sosok yang lebih maju lagi lah ke depannya untuk generasi muda di kampung dimanapun berada. dan paling penting deh, satu, perkuat jaringan. Jaringan ya. Jaringan. Karena kalau kita jaringan itu termasuk salah satu modal penting buat kita. Modal penting. Dayu kan membuat usaha misalnya. Ada ide, tapi modal tak ada doh. Tapi Dayu kenal orang yang punya PT misalnya. Ya. Dayu tawarkan ini dengan keuntungan yang luar biasa. Pemodal insya Allah mau nggak? Tapi yang menarik bisnisnya. Belum Ya. tentu pemodal ini mau naruh di bisnis yang semaunya Dayu, tapi kan yang semaunya para pemodal. Yang gitu. Itu salah satu manfaat jaringan. Jaringan tadi. Kita kenal dengan banyak jaringan, insya Allah itu sebuah modal besar bagi kita untuk melakukan apapun, Ya, ya. mau di sektor bisnis, di sektor politik, Pertanian di sektor segala macam. pertanian, termasuk misalnya pertanian. Kita tahu gimana caranya kita bisa tahu pupuk yang terbaik di mana. Itu kan jaringan semua deh. Perkuat jaringan dan perkuat knowledge kita, pengetahuan kita mengenai hal yang kita Alami tersebut. laksanakan. Ya. Kita laksanakan. Soalnya Dayu bergerak di dunia seni dan budaya. Dayu bergerak di dunia keartisan gitu Musik kan. Minang lah gitu. Musik Minang, dengan Dayu punya jaringan yang kuat di situ, otomatis itu juga akan menjadi magnet Dayu kan. Magnet Dayu dan juga magnet, misalnya ada adik-adik yang baru bermain di dunia musik Minang misalnya, kenal Dayu insya Allah mau bantu. Dan saya berharap semoga para perantau-perantau ataupun yang juga memang sudah lebih sukses dibanding adik-adik kita di kampung misalnya, nah saling support lah kita. Karena apapun itu kita perkuat dan perbesar lagi nilai-nilai value dari kebesaran para tokoh-tokoh Minang yang ada di Indonesia ini. Wah. Dan alhamdulillah saat ini tokoh-tokoh Minang di Indonesia sudah banyak bermunculan. Menteri-menteri pun Ya, dari ya. Minang sudah banyak. Para tokoh-tokoh baik itu juga para YouTuber pun banyak dari orang Minang. Betul. Artis-artis pun banyak, para ahli-ahli startup pun banyak karena dunia sudah ke arah dunia teknologi kan, Day? Banyak tuh ahli-ahli startup, ahli-ahli teknologi yang kelas-kelasnya besar misalnya, yang pemilik kita bisa Traveloka, orang-orang Minang mah, Day. Iya. Nah, itu sebenarnya orang-orang Minang itu harus kita buat lagi sebuah akselerasi bersama lah. Walaupun memang agak sulit, kadang-kadang main sorang-sorang orang Minang deh kan, polanya kan. Dek terlalu selina, ada yang seorang selalu sebenarnya kan. Itulah makanya harus kita buat akselerasikan, Day. Harus kita buat alam semestanya lah. Itu salah satu fungsi dari para organisasi-organisasi perantau itu. Wis, Gitu. mantap. Dan mudah-mudahan dengan perkuat organisasi perantau itu bisa memberikan perhatian lebih ke kampung halaman. Jadi jangan dibalik-balik tuh. Organisasi perantau kalau bisa misalnya ada bikin kegiatan misalnya organisasi perantau yang mensupport kampung. Jadi bukan kampung yang mensupport Dari rantau support ke kampung. Supportnya dalam bentuk yang berbeda nanti dari para perantau kan. Begitupun di kampung saling support lah. Saling support ya. Jadi kendala mentok-mentok selama ku terpecahkan. Gitu deh. Sesuai. Ini lah maghrib Pak Day. Sesuai ya. Lah maghrib gini Day. Oke, sanak sadonyo. Iya dah. Jadi kan? Oke, sanak sadonyo, begitulah ya bincang-bincang utama kita dengan Bro Wakil Gubernur terpilih kita ya. Semoga Sumber semakin lebih bagus lagi, lebih maju lagi di tangan Yang beliau. terpenting semoga Dayu Koto cocok pulang ke kampung mencari orang kampung enggak? Woi. Itu Siap. yang penting. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan kita jadi wakil gubernur, Dayu besok cocok pulang ke kampung. Nah, Main-main. wis, Ya. mantap sekali. Cali-cali lah orang di kampung tuh, Day. Haruslah. Kalau keinginan orang kampung tuh tak rantau kan? betul, memang Misalnya, iya. kan? Keinginan memang ada, cuman kan karena kendala Sekarang kalau aktivitas segala musisi macam. Minang yang rapper Minang ini, ya siapa yang gak kenal Dayu sekarang? Enggak lah. Masih banyak kok yang lain. Saya gak kenal Dayu kan, youtuber Minang. Oke. Oh,
Sombong ya. Sombong. Ya dah, ya, assalamualaikum.